Hai pemirsa dulu sekarang, siapa yang pernah berkunjung ke Pulau Bawean? Pulau ini terletak di sebelah utara Gresik dengan jarak sekitar 80 mil atau 120 km. Terbilang kecil sih pulaunya, bahkan hanya ada 2 kecamatan saja, Sangkapura dan Tambak dengan jumlah warganya sekitar 70.000. Biar kecil tapi cabai rawit. Pulau yang berada di tengah Laut Jawa ini menyimpan pesona keunikannya tersendiri. Salah satunya dengan sebutan Pulau Putri. Iya, mayoritas warga di pulau ini adalah kaum putri alias perempuan. Terus kaum prianya kemana dong? Tenang, sebagian besar kaum pria di sini merantau ke negeri seberang. Makanya orang Bawean atau Boyan terkenal luas di Malaysia dan Singapura sebagai pelaut-pelaut handal yang bekerja di sana. Rupanya merantau ini pun bisa dibilang menjadi tradisi mendarah daging sejak dulu hingga sekarang. Bahkan hampir 100% warga Pulau Bawean pasti memiliki sanak saudara yang tinggal di luar negeri. Jadi ingat lagu nenek moyangku seorang pelaut. Rasa-rasanya cocok menggambarkan pulau yang satu ini. Eits, keunikan Bawean tak berhenti sampai di sana. Bu, ini Bu, kunci motornya Bu, kok ditinggalin Bu? Nanti motornya ada yang ngambil. Nggak apa-apa, di sini aman di Bawean. Saya mau buka ini toko ya, sudah kesiangan. Siap. Unik banget ya kebiasaan di sini, ternyata motor yang diparkir bukan cuma sekadar motor yang ditinggalin, kuncinya juga masih ngegantung. Saya kebayang kalau di kota-kota besar apa jadinya motor-motor ini. Ini dia keunikan lain dari Pulau Putri, yaitu aman. Sampai-sampai motor dan kuncinya yang masih menggantung ditinggal begitu saja. Padahal lokasinya di tengah keramaian. Kalaupun ada warga yang menyimpan kunci, alasannya bukan takut hilang, melainkan takut tertukar dengan motor yang parkir di sebelahnya. Kuliner berbahan dasar ikan laut emang jadi makanan pokok bagi warga Pulau Bawean. Makanya sayang banget kalau berkunjung ke Bawean tapi nggak mencicipi kuliner ikan yang enak-enak ini. Yap, mulai dari makanan berat sampai cemilan semuanya dari ikan laut. Wih, letak geografis Pulau Bawean yang dikelilingi lautan emang bikin kuliner di pulau ini kaya akan hasil alam bawah lautnya. Bu, ini bahan-bahan udah siap ya Bu? Masih ngebahas soal olahan ikan nih. Sekarang juga nih jadi cemilan sejenis kerupuk namanya posot-posot. Dan bahan dasarnya ada ikan tongkol ataupun ikan tenggiri. Langsung aja yuk kita buat. Bu, pertama apa dulu nih Bu? Yap, orang Indonesia emang paling seneng nih yang namanya ngemil kerupuk. Buktinya ada banyak banget jenis kerupuk di tiap daerah di Indonesia. Iya, nggak heran sih. Secara kriuknya kerupuk dengan sensasi rasa gurihnya emang pas banget di lidah orang Indonesia. Baik untuk dicemil langsung ataupun disantap bersama nasi. Nah, salah satu yang enak dicemil langsung ya, posot-posot di Desa Gunung Teguh, Bawean ini. Bahan-bahan yang digunakan ini juga simple dan mudah ditemukan loh. Seperti tepung tapioka, telur, garam, dan pastinya ikan laut. Ikan yang digunakan kali ini yaitu ikan tongkol dan ikan tenggiri. Wih, ngomong-ngomong soal ikan tongkol, ikan yang satu ini emang primadona banget deh buat orang Boyan. Daging ikan yang sudah digiling dan dihaluskan ini sebelumnya dikasih tambahan bumbu-bumbu, seperti garam misalnya. Aduk-aduk bersama air dan tambah telur. Sambil terus diaduk-aduk, tambahkan juga tepung.
Meskipun terlihat simpel, ternyata soal rasa, jangan salah. Kerupuk ini ngetop hingga ke mancanegara. Yap, warga Pulau Bawean yang gemar merantau ke luar negeri tak pernah lupa untuk membawa kuliner khas sebagai buah tangannya. Alhasil, lezatnya kerupuk yang dibuat dengan cara dipelintir ini tersohor sampai ke negeri tetangga. Oke, adonan sudah kalis, artinya kini saatnya diposot alias dipelintir. Ini dia ciri khas dari posot-posot. Sesuai namanya, kerupuk ini dipelintir hingga memanjang. Kalau melihat lihainya tangan para wanita ini sih, kelihatannya mudah ya. Wah, dari tadi saya udah coba buat ngeposot alias menggulung. Ya, hasilnya tuh nggak pernah sampai kecil dan rapi. Masih berantakan. Ini ya, dilihat nih. Hasil ibu-ibu ini tuh bagus banget. Mirip kayak spaghetti ya. Kayak pakai cetakan. Ya ampun. Ibu, saya kembaliin lagi, saya takut putus. Ini gimana ya? Saya dari tadi nggak bisa-bisa. Paling maksimal seumuran ini. Ya, gumpalan adonan dipelintir hingga kecil-kecil ukurannya dan sama panjang. Berikutnya, giliran Mak Sie lagi yang turun tangan menggunting adonan agar mudah digoreng. Wadah yang berisi potongan adonan posot-posot ini sebelumnya sudah dituang minyak goreng ya, biar nggak lengket ketika akan digoreng. Adonan sudah mulai banyak, kini saatnya menggoreng. Cara menggoreng di sini masih tradisional, menggunakan kayu bakar yang membuat rasa posot-posot semakin nikmat. Meskipun sama-sama kerupuk, posot-posot ini nggak memerlukan proses penjemuran seperti jenis kerupuk pada umumnya. Selama menggoreng harus terendam dengan minyak panas dan terus diaduk-aduk ya, biar matang dan kriuknya merata. Bukan cuma itu, karena tidak melalui tahapan penjemuran, proses menggorengnya cenderung memakan waktu lebih lama agar kerenyahannya tetap terjaga. Warna mulai kecoklatan tuh, artinya posot-posot siap untuk diangkat. Pemirsa DSN Kebawean juga nggak boleh ketinggalan nih buat bawa posot-posot sebagai buah tangan. Meskipun ada sejak dulu, posot-posot ini terbilang baru dan ada sejak tahun 90-an. Tapi justru pamornya lebih tinggi dibanding kerupuk ikan lainnya. Ngomong ini mumpung masih hangat, saya cicipin ya. Ya Bu ya, cicipin ya Bu. Selain renyah, aroma ikannya ini masih terasa banget dan gurih pastinya. Dan si kerupuk posot-posot ini bisa dibilang cemilan yang terhitung baru di wilayah Bawean, karena dulunya jenis kerupuk di Bawean itu biasanya hanya yang berbentuknya lingkaran dari ikan. Tapi kalau sekarang, karena semakin banyak kreasi, setelah biasa makan ikan, jadinya ciptalah si posot-posot ini. Julukan Pulau Putri ini bukan sembarang julukan. Di sini para putri hukumnya wajib bisa masak. Bukan sembarang masak, wajib bisa memasak hidangan khas yang resepnya diberikan secara turun-temurun. Nah, pemirsa DS, sekarang kita mau langsung membuat nih kelacok, makanan tradisional di Pulau Bawean ini. Oke Bu, langsung pertama kita ngapain dulu nih? Yang mana dulu masukin? Ini yang pertama dulu dimasukin, ini garam, kata orang sini ini buje. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kelacelo ini sebenarnya terbilang cukup simpel kok. Garam dicampur dengan bumbu lainnya seperti lengkuas dan kunyit. Sesuai dengan namanya, kelacelo yang artinya kuah kuning, banyaknya kunyit yang dimasukkan tergantung selera masing-masing ya. Ingin warna kuahnya semakin kuning atau cenderung bening. Lalu ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan tak lupa cabai rawit. Masakan Indonesia rasanya nggak komplit kalau nggak pakai cabai ya. Si primadona pedas ini tetap jadi idola dan hampir wajib hadir di tiap masakan. Iya. Oke, langsung aja nih ulek-ulek semua bahan, kecuali asam jawa atau tamarin. Karena teksturnya yang lembek, asam jawa berada di urutan paling akhir agar semua bumbu halus terlebih dulu. Well, bumbu sudah halus, kini saatnya direbus. Persiapkan air panas mendidih sebelumnya ya. Tinggal tuang dan tunggu sampai mendidih.
Nah, setelah yang satu ini masih ada loh yang unik dan keren dari Pulau Putri Bawean. So, stay tune. Wah, kebetulan. Nggak apa-apa, langsung ambil aja. Wah, ini dia nih kempang. Jadi ternyata kalau air lautnya sedang surut, kita bisa mencari kempang ini di sekitar karang. Tapi kalau air lautnya pasang, bisa sampai ke tengah laut dalam sana. Kembali lagi di Dulu Sekarang. Kembali mengeksplor Pulau Bawean. Ada nih pulau kecil yang nggak boleh terlewatkan, yaitu Pulau Gili Noko. Hanya memakan waktu sekitar 30 menit dari Pulau Bawean. Tapi sayang, di sini listrik hanya ada ketika pukul 6 sampai 10 malam. Pulau Noko ini yang juga jadi ikoniknya Pulau Bawean loh. Hamparan pasir putih dan birunya laut sukses memanjakan mata siapapun yang datang ke sini. Apalagi kawasan pantai yang bersih ini terbilang masih sepi. Eits, tapi kalau udah ke Pulau Noko Gili, nggak komplit kalau nggak ikut ke tengah laut dan menikmati alam bawah lautnya. Iya, snorkeling. Saja ikan-ikannya, rasanya ingin rileks berlama-lama. Meskipun bukan barang baru, snorkeling sudah ada sejak sekitar 5.000 tahun yang lalu. Tapi di Noko Gili, kegiatan ini justru masih terhitung baru. Yap, karena belum banyak wisatawan lokal ataupun asing yang berkunjung ke sini. Padahal di sini nggak kalah keren loh. Well, sudah puas melihat-lihat alam bawah lautnya? Sudah puas juga menikmati hewan alam bawah lautnya? Eits, tapi masih ada lagi nih yang unik. Mas, lagi cari apa? Lagi cari kempang, Mbak. Oh, kempang. Saya mau ikutan dong. Emang ada ya kalau di daerah sekitar karang-karang gini? Ada banyak sih. Oh gitu. Yaudah, mana nih Mas? Nih, kelihatan nih. Wah, kebetulan. Pegang aja nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, langsung ambil aja. Wah, ini dia nih kempang. Jadi ternyata kalau air lautnya sedang surut, kita bisa mencari kempang ini di sekitar karang. Tapi kalau air lautnya pasang, bisa sampai ke tengah laut dalam sana. Iya, bukan cuma ikan, ada juga kempang. Hewan sejenis kerang-kerangan yang bagian cangkangnya seringkali jadi hiasan. Kalau di Bawean, kerang kempang juga sering jadi santapan semacam cemilan. Ember sudah cukup penuh, artinya sudah cukup mencari kempang. Kini saatnya dimasak. Mas, area kempang. Sono. Kanan apinya. Kempang langsung dibakar di atas bara api, bareng sama cangkangnya. Hati-hati percikan apinya ya. Wah, sekarang tinggal dibakar nih, kurang lebih sekitar 5 menit baru bisa disantap tanpa bumbu apapun. Seperti apa ya rasanya? Saya juga udah mulai penasaran. Cangkang kerang yang artistik memang menarik untuk jadi hiasan. Tapi siapa sangka kalau di Bawean kerang ini justru disantap langsung. Dagingnya kenyal banget,
dan ada rasa krenyes-krenyesnya gitu. Nah, kalau di Bawean ini sejak dulu sampai sekarang, cara makan kerang kempang ini masih tradisional, langsung dibakar dan langsung disantap. Meskipun memang di daerah lain mungkin ada juga cara pengolahan dengan cara yang berbeda, seperti itu. Tapi ini aja udah enak banget nih, tanpa bumbu, udah kayak rasa.